Perjalanan melalui sejarah Tiongkok adalah perjalanan melalui waktu, menyaksikan lahirnya inovasi yang membentuk dunia. Dari sawah sederhana hingga keajaiban teknologi modern, Tiongkok telah lama menjadi pusat kreativitas dan kecerdasan manusia. Ini adalah kisah tentang perjalanan itu, sebuah bukti semangat manusia untuk mengeksplorasi, menemukan, dan menciptakan. Bayangkan Tiongkok kuno, sebuah peradaban yang luas di tepi sungai besar. Disinilah kisah kita dimulai, di mana para petani pertama kali menanam benih inovasi yang akan bergema selama ribuan tahun. Di jantung peradaban Tiongkok terletak pertanian. Para petani awal mengembangkan teknik inovatif untuk menanam padi dan millet, membentuk lanskap dan meletakkan dasar bagi masyarakat yang menetap. Dengan surplus makanan, orang-orang bebas untuk mengkhususkan diri, mengarah pada pengembangan perdagangan dan kerajinan. Penemuan perunggu menandai era baru bagi Tiongkok. Senjata dan alat yang dibuat dengan logam ini lebih kuat dan lebih tahan lama, merevolusikan pertanian dan peperangan. Perunggu juga digunakan untuk membuat benda-benda indah dan rumit, mencerminkan budaya yang canggih. Dari sapuan kuas sederhana, aksara Tiongkok lahir. Sistem penulisan ini tidak hanya merekam sejarah, tetapi juga memupuk persatuan budaya di wilayah yang luas. Filsafat besar Konfusius dan Lao Tzu muncul, membentuk nilai-nilai moral dan sosial Tiongkok selama ribuan tahun yang akan datang. Pada abad ketiga sebelum Masehi, Kaisar Qin Shi Huang menyatukan Tiongkok di bawah satu pemerintahan. Standar Qin yang diberlakukannya, dari bobot dan ukuran hingga lebar kereta, memfasilitasi perdagangan dan komunikasi di seluruh kekaisaran. Dinasti Han yang menyusul mengantar zaman keemasan baru bagi Tiongkok. Jalur sutra, jaringan perdagangan yang luas yang membentang ke barat hingga kekaisaran Romawi, membawa kekayaan dan ide-ide baru ke Tiongkok. Inovasi Barkin Verbsler Einum. Penemuan kertas selama dinasti Han adalah momen penting dalam sejarah manusia. Murah dan mudah diproduksi, kertas merevolusikan penulisan dan penyebaran pengetahuan. Tidak lagi terbatas pada gulungan bambu yang berat, ide-ide sekarang dapat mengalir bebas ke seluruh Tiongkok dan seterusnya. Produksi sutra, proses yang dijaga ketat selama berabad-abad, menjadi industri utama bagi Tiongkok. Kain sutra yang berharga, sangat dicari di seluruh dunia, melakukan perjalanan melalui jalan sutra, menghubungkan Tiongkok dengan dunia yang lebih luas melalui perdagangan dan diplomasi. Dinasti Han juga menyaksikan kemajuan dalam sains dan teknologi. Astronom Zhang Heng menemukan seismograf pertama di dunia, sebuah perangkat yang dapat mendeteksi gempa bumi dari jarak jauh, menunjukkan pemahaman canggih tentang dunia alam. Setelah periode perpecahan, dinasti Tang menyatukan Tiongkok kembali pada abad ke-7 Masehi. Tang dikenal dengan kekuatan militernya yang didorong oleh inovasi seperti bubuk mesiu, yang pada awalnya digunakan untuk kembang api, tetapi kemudian diadaptasi untuk tujuan militer. Dinasti Song yang menyusul menyaksikan ledakan inovasi teknologi dan budaya. Percetakan, dengan menggunakan balok kayu yang diukir, mencapai tingkat kecanggihan baru, memungkinkan produksi buku secara massal. Pendidikan berkembang, dan ujian layanan sipil menjadi jalan menuju mobilitas sosial. Selama dinasti Song, Tiongkok mengalami revolusi pertanian dengan diperkenalkannya beras hasil tinggi dari Asia Tenggara. Kemajuan dalam irigasi dan pengelolaan air selanjutnya meningkatkan produksi pertanian, mendukung pertumbuhan populasi yang pesat. Abad ke-11 Masehi menyaksikan penemuan yang luar biasa, kompas magnetik. Pelaut Tiongkok adalah orang pertama yang memanfaatkan kekuatan medan magnet bumi untuk navigasi, merevolusi perjalanan laut, dan membuka jalan bagi zaman eksplorasi. Bubuk mesiu, yang ditemukan berabad-abad sebelumnya, disempurnakan selama dinasti Song, dan digunakan dalam senjata seperti roket dan meriam. Teknologi ini perlahan-lahan menyebar ke barat, mengubah peperangan selamanya. Penemuan percetakan tipe bergerak pada abad ke-11 adalah momen penting lainnya dalam sejarah manusia. Dikembangkan oleh Bi Sheng, teknologi ini menggunakan balok-balok tipe yang dapat dipindahkan untuk membuat proses pencetakan lebih cepat dan efisien. Dinasti Ming, yang didirikan pada abad ke-14, mengantar era baru kekuatan dan kemakmuran bagi Tiongkok. Kaisar Yongle meluncurkan serangkaian pelayaran laut yang ambisius yang dipimpin oleh Laksamana Zheng He.
Kapal-kapal harta karun Zheng-he, jauh lebih besar dari kapal Eropa manapun pada saat itu, berlayar melintasi Samudra Hindia dan mencapai pantai timur Afrika. Ekspedisi ini memamerkan kekuatan dan kekayaan Tiongkok dan memfasilitasi perdagangan dengan budaya yang jauh. Namun, setelah kematian Kaisar Yongle, dinasti Ming beralih ke dalam, dan pelayaran laut dihentikan. Tiongkok, yang pernah menjadi pemimpin dalam eksplorasi maritim, kini mengalihkan fokusnya untuk memperkuat perbatasan daratnya. Meskipun pencapaian awal, dinasti Ming dan Qing menyaksikan periode stagnasi teknologi dibandingkan dengan Barat. Faktor-faktor seperti penekanan pada nilai-nilai Konfusius tradisional, birokrasi yang mengakar, dan kebijakan isolasionis menghambat inovasi ilmiah dan teknologi. Sementara itu, Eropa sedang mengalami revolusi ilmiah, ditandai dengan penyelidikan ilmiah yang belum pernah terjadi sebelumnya, penemuan dan penekanan pada akal dan pengamatan empiris. Pergeseran fokus ini meletakkan dasar bagi kebangkitan Barat. Pada abad ke-19, dinasti Qing menghadapi tantangan internal dan eksternal, termasuk pemberontakan, korupsi, dan agresi asing. Perang Opium, yang dipaksakan di Tiongkok oleh kekuatan Barat, mengungkap kerentanan militer dan teknologi Qing. Abad ke-20 adalah periode pergolakan dan transformasi yang mendalam bagi Tiongkok. Setelah jatuhnya dinasti Qing, Tiongkok memulai jalan menuju modernisasi, yang ditandai dengan kebangkitan Partai Komunis Tiongkok, dan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, pada tahun 1949. Di bawah kepemimpinan Mao Zedong, Tiongkok mengalami perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan, termasuk lompatan jauh ke depan dan revolusi kebudayaan. Meskipun tujuannya ambisius, kebijakan ini juga mengakibatkan pergolakan sosial dan kesulitan ekonomi yang meluas. Setelah kematian Mao, Tiongkok memulai jalan reformasi ekonomi di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping. Negara membuka diri terhadap investasi asing, merangkul liberalisasi ekonomi, dan memulai periode pertumbuhan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini, Tiongkok telah muncul sebagai pusat inovasi teknologi global, memimpin dalam bidang-bidang seperti kecerdasan buatan, jaringan generasi kelima, komputasi kuantum, dan eksplorasi ruang angkasa. Dari meluncurkan manusia ke luar angkasa, hingga mengembangkan sistem pembayaran seluler tercanggih di dunia, Tiongkok sekali lagi berada di garis depan kemajuan teknologi. Perjalanan teknologi Tiongkok adalah bukti keuletan, kreativitas, dan semangat inovatif rakyatnya. Dari penemuan pertanian awal hingga keajaiban teknologi modern, Tiongkok telah memberikan kontribusi yang tak terukur bagi peradaban manusia. Saat kita melihat ke masa depan, jelas bahwa Tiongkok akan terus memainkan peran sentral dalam membentuk lanskap teknologi dunia.